Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai segmenting, targeting, dan positioning, serta akan menjelaskan beberapa media yang digunakan dalam produk Citato. Next. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting adalah cara membagi pelanggan menjadi kelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama agar dapat menyesuaikan pendekatan produk dengan cara yang lebih efektif. Segmenting dibagi menjadi 4, yaitu segmentasi demografis. Konsumen Citato adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa, juga pria dan wanita. Dikonsumsi dari mulai anak sekolah sampai anak-anak kuliah, juga dikonsumsi oleh pekerja, biasanya pekerja kantoran. Yang kedua ada segmenting geografis. Segmenting geografis Citato mencakup banyak wilayah, yaitu daerah perkotaan seperti mall, daerah pinggiran kota seperti minimarket, sampai pedesaan seperti warung-warung kecil. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Citato dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Dan orang-orang yang senang belanja, orang-orang yang bergaul, dan juga aktif. Yang keempat, segmentasi perilaku. Banyak konsumen Citato yang sudah sangat loyal dengan produknya, karena rasanya yang beragam dan memiliki ciri khas. Banyak pula yang mengkonsumsi Citato menjadi tambahan makanan lainnya. Lalu konsumen kebanyakan mengkonsumsi produk di saat berkumpul dengan teman maupun rekan, bermain games, maupun menonton televisi atau film favorit mereka. Yang selanjutnya adalah targeting. Target marketing untuk produk makanan ringan dengan brand Citato ini menyesuaikan dengan segmentasi masyarakat dengan sasaran yang lebih luas. Produk Citato ini tidak memiliki kriteria khusus untuk konsumennya. Produk ini banyak disukai oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Yang kami dapatkan dari diagram tersebut dapat disimpulkan Citato lebih digemari oleh kalangan usia remaja dibanding kalangan usia lainnya. Maka dari itu kebanyakan advertisement seperti poster, divisi, sponsor, dan lain-lain dari produk ini lebih ditargetkan untuk usia remaja. Next. Kemudian positioning untuk brand Citato ini yaitu memiliki bentuknya yang unik, berasal dari kentang unggul pilihan, memiliki banyak varian rasa, serta Citato merupakan pelopor snack kentang pertama di Indonesia. Berikut adalah media konvensionalnya. Yang pertama adalah katalog. Katalog adalah produk daftar informasi produk perusahaan yang disertai keterangan atau penjelasan dalam bentuk lembaran, kartu, buku, dan bentuk lainnya. Selain informasi mengenai produk, biasanya dalam katalog ini juga terdapat informasi-informasi mengenai perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari katalog ini yaitu untuk menyampaikan informasi produk dan jasa suatu perusahaan kepada calon konsumen dengan informasi yang padat dan jelas, sebagai media promosi produk dan jasa suatu perusahaan kepada konsumen, kemudian menekan biaya promosi atau pemasaran produk. Next. Dalam katalog ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dapat dibaca dalam waktu yang lama dan mudah untuk disimpan. Lebih menarik karena penampilan informasi dengan yang dibutuhkan lebih detail dari setiap halamannya. Kemudian katalog dapat dibaca dimanapun, kapanpun, dan dapat dijadikan sebagai koleksi serta rekam jejak produk suatu perusahaan. Untuk kekurangannya sendiri, kadang katalog ini dibagikan secara tidak tepat sasaran. Kemudian, katalog ini tidak mendukung Go Green karena penggunaan kertas sebagai bahan untuk mencetak katalog produk. Karena terkadang katalog hanya dilihat kemudian dibuang begitu saja. Next. Yang selanjutnya ada poster. Salah satu media cetak yang digunakan oleh produk Citato adalah poster. Poster Citato ini dapat ditemukan di berbagai majalah maupun koran dan media cetak lainnya. Poster menurut KBBI adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang biasanya berisikan gambar, pesan, atau informasi dari suatu topik sebagai pengumuman ataupun iklan. Tujuan komunikasinya antara lain bersifat persuasif atau mengajak orang untuk membeli produk yang dijual atau memperkenalkannya. Memberikan informasi terbaru terkait produk yang ditawarkan seperti varian rasa yang baru atau fitur yang baru. Kelebihan dari poster adalah tahan lama karena media cetak atau poster dapat disimpan dan dibaca kembali. Praktis dan cepat, informasi yang disajikan pun lebih terperinci, serta biaya yang dikeluarkan tidak semahal media elektronik. Kekurangannya hanya berupa teks dan gambar, masanya singkat, medianya pasif, dan minat baca dari audiens. Yang selanjutnya ada divisi.
Media konvensional lainnya yang dipilih Citato adalah TVC atau iklan video. Iklan TVC ini merupakan iklan berbentuk audio visual yang disiarkan pada siaran TV ataupun aplikasi streaming video seperti YouTube. Tujuan dari komunikasinya adalah bersifat mengajak kepada audiens agar dapat tertarik dengan produk yang diiklankan. Dibuatnya TVC agar audiens dapat lebih tertarik terhadap iklan dari produk tersebut karena berbentuk video dan ada audionya. Agar audiens juga lebih mengerti dengan jelas kegunaan dan manfaat dari produk karena bisa ditunjukkan menggunakan video semacam tutorial. Kelebihannya, jangkauannya yang tinggi, dampak persuasifnya yang juga lebih tinggi, ketersediaan cakupan nasionalnya juga yang seragam. Begitu pula ada kekurangannya, yaitu biayanya yang mahal, informasi yang disampaikannya tidak rinci, dan tidak tahan lama. Yang selanjutnya ada media kontemporer. Yang pertama adalah media online. Media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses melalui internet. Media online ini biasanya berisikan tentang teks, suara, foto, ataupun video. Untuk kelebihan dari media online ini yaitu memungkinkan untuk menentukan target pasar secara lebih selektif dan spesifik, kemudian fleksibel dari sisi mekanisme kerja selama tersedia perangkat dan koneksi internet, kemudian dilakukan secara multimedia, interaktif, dan real-time, biaya lebih efisien dengan capaian pangsa sasar yang sesuai target dan jangkauan area lebih luas, kemudian media internet bekerja 24 jam sehari non-stop dan dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Adapun kekurangannya adalah perlu waktu untuk memahami dan mendalaminya, kemudian diperlukan keahlian dalam menggunakan perangkat PC atau handphone, dan teknologi internet minimal level penggunanya. Kemudian, keharusan adanya koneksi internet yang cepat dan andal. Next. Yang selanjutnya adalah sponsor. Sponsor merupakan sebuah kegiatan mengiklankan suatu produk yang peneraannya yaitu suatu perusahaan akan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang bertugas mengiklankan produknya kepada masyarakat atau calon konsumen. Dalam kegiatan sponsor tersebut akan terdapat sebuah timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Untuk tujuannya, sebagai alternatif iklan, menjangkau halayak luas akan produk atau merek dari suatu perusahaan, mengenalkan produk secara detail agar mendapatkan hati konsumen, meningkatkan citra perusahaan, mengenalkan perusahaan kepada halayak, menarik minat media untuk bekerja sama. Next. Untuk kelebihannya yaitu lebih efektif karena tidak memerlukan promosi lagi. Sebagai alternatif promosi, selanjutnya lebih efektif saat mensponsori acara yang berkaitan dengan produk, kemudian dapat menjangkau halayak ramai. Untuk kekurangannya memberikan gambaran produk secara berlebihan, dan memerlukan biaya yang cukup besar, kemudian penjelasan produk yang terkadang tidak sesuai dengan fakta. Next. Yang terakhir ada event. Media pengiklan kontemporer yang dipilih produk Citato ini salah satunya adalah event. Event Citato ini merupakan kolaborasi dari produk Citato dengan salah satu acara dan produk lain yaitu Jacklot, di mana mereka berkolaborasi dan mengadakan bazar serta beberapa challenge dan kontes menarik pada tahun 2019 lalu. Tujuan komunikasi dari diadakannya event ini antara lain meningkatkan pengetahuan halayak terhadap produk dan perusahaan, menunjukkan niat baik perusahaan, mempertahankan penerimaan masyarakat terhadap produk, memperoleh rekan baru. Berikut adalah kelebihan dari event. Informasi yang disampaikannya baik dan lengkap. Adanya uji coba karena langsung menuju ke tempatnya, pesan bisa dipahami dengan baik dan mudah dikendalikan. Kekurangannya, pelanggannya terbatas, biayanya mahal, dan kegiatannya hanya sebatas di daerah. Dan berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penulisan data maupun pengucapan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.